Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya. Kita masuk ke pertemuan ketiga ini ya, berkaitan dengan pembelajaran prosesor dan mikrokontroler ya. Anak sekalian, sebelumnya kita pertemuan satu kita sudah belajar mengenal mikroprosesor dan juga sejarah pertemuan duanya sejarah mikroprosesor ya. Nah, dan untuk pertemuan ketiga ini kita akan masuk lebih dalam lagi ya. Lebih mengenal lagi sistem prosesor ya, di mana anak-anak sekalian ya, pada prinsipnya semua mesin sebetulnya ya, semua mesin memiliki tiga hal ya. Ada input, masukan ya, setelah itu ada lakukan proses ya, dan ada keluarannya, output. Jadi ini menjadi prinsip dasar sebetulnya hampir semua mesin ya, termasuk sistem mikroprosesor. Nah, di mana masukan yang ada di sini ya akan diolah oleh prosesor. Nah, kemudian akan menjadi suatu keluaran ya, bagiannya. Jadi itu sistem mikroprosesor. Jadi ada masukan, pemrosesan, pengolahan, setelah itu ada keluaran. Kita lanjutkan ya. Nah, sebagai ilustrasi gampangnya seperti ini. Misalnya mesin cuci misalnya, itu kan ada tombol ya, tombol-tombol sensor untuk perintah ya. Bentar ya. Nah, di sini ada sensor ini merupakan suatu masukan ya. Misalnya kartu ATM berarti dia pakai magnetik dan juga pakai tombol kedua-duanya ya. Atau menggunakan radio ya. Ini enggak ada sih radio ya. Bisa ditambahkan nih. Namanya RFID namanya ya. RFID ya. Itu radio. Oh, jadi kartu itu dalamnya ada semacam chip ya yang bisa memancarkan radio ya. Radio frekuensi untuk mengidentifikasi ya. Itu. Kartu-kartu sekarang ya, kartu pintar atau apa itu memiliki ini sehingga di dalamnya itu sudah ada identitas ya, nomor yang tersimpan. Nah, setelah itu masuk setelah itu dilakukan processing ya. Proses jadilah suatu keluaran ya, satu perintah ya. Keluaran ini bisa berupa aktuator ya, bisa berupa magnet ya. Magnet itu motor, itu magnet ya. Hidrolik itu gerakan pintu buka masuk. Hidrolik ini menggunakan minyak ya, menggunakan cairan ini, gerakan yang menggunakan cairan. Kalau magnet menggunakan prinsip magnet, kalau hidrolik ini menggunakan cairan, kalau pneumatik ini menggunakan udara ya, seperti di mesin-mesin pada pabrik itu bergerak itu menggunakan udara tuh, ada yang menggunakan udara, lebih bersih ya, tidak banyak, kalau bocor dia tidak berantakan ya kalau bocor. Tapi kalau hidrolik kan kalau bocor banyak minyaknya ya, banyak keluar cairannya ya. Bisa berupa display ya, lampu-lampu ya, seperti lampu jalan. Nah, lampu merah itu termasuk ya, lampu merah termasuk keluaran untuk aktuator ya. Di mana lampu merah itu diproses ya sehingga dia bisa mengatur lalu lintas ya. Outputnya berupa cahaya ya, display, atau berupa pemanas. Jadi ini secara beberapa jenis aktuator lah ya, keluarannya yang kita sering lihat ya. Kalau kipas angin atau motor apa ya, maksudnya magnet ya, gitu ya. Nah, dalam hal ini kamu harus tahu apa sih sensor itu, apa sih aktuator itu sebetulnya ya. Aktuator sensor ini adalah masukan ya, menerima kondisi alam dirubah menjadi kondisi listrik ya. Aktuator sebaliknya, kondisi listrik dirubah menjadi kondisi alam, penggerak aktuator itu ya. Silahkan dicatat nanti ini ya. Kita lanjutkan ya. Nah, bagian-bagian mikroprosesor. Oh, tadi ini saya ulang lagi ya supaya lebih paten lah. Jadi ini prosesor tuh di sini posisinya ya. Dia bisa mengambil sensor, setelah itu mengolah, memproses, dan dia bisa memerintahkan aktuator nantinya seperti itu. Jadi otaknya ini prosesor ini, otak suatu robotik ya. Baik, bagaimana sih di dalam prosesor itu sendiri? Ada 3 bagian ya. Ada bagian ALU ini ya, ada bagian kontrol unit, dan ada bagian register ya.
ALU itu berarti ini bagian yang mengolah manipulasi data, melakukan matematika ya. Ini aritmatik ya, manipulasi termasuk menghitung ya, menghitung dan logika ya, dan logik. Nah, seperti itu ya. Jadi itu bagian aritmatik dan logikal unik ya. Dengan melakukan melakukan kemampuan menghitung dan melakukan logika, dia bisa manipulasi data tentunya ya. Kontrol unit ini bagian untuk menentukan waktu, urutan, kecepatan operasi, karena proses berpikir itu kan ada urutan-urutannya ya. Ada urutan-urutannya. Nah, itu nanti kontrol unit lah yang mengatur ya. Mengatur urutan-urutan mana yang harus dibaca, dari sini kemana, dari sini kemana ya. Tergantung dari script program yang dibuat oleh seorang programmer. Dan terakhir, register ini adalah seluruh panel-panel pengaturan itu dimasukkan ke dalam suatu instruksi, suatu angka ya, angka-angka ya. Jadi kalau di rumah kita itu kan bisa nyalain lampu depan, nyalain lampu belakang, menyalakan lampu tengah, misalnya seperti itulah ya. Nah kan itu switch-switch itu tidak ada yang bisa masuk ke dalam mikroprosesor ya. Manusia atau tangan kita kan nggak bisa masuk ke dalam mikroprosesor karena prosesor itu kan kecil sekali. Ya jadi saklar tadi, saklar rumah depan, rumah tengah, rumah depan, rumah belakang ya, bagian belakang itu saklar itu dikodekan dengan register ini ya. Jadi angka-angka aja. Jadi kalau kita ingin menyalakan suatu saklar atau satu perintah di dalam mikroprosesor, kita cukup mengetikkan register pada suatu program ya. Nah, misalkan 001.01 misalnya gitu, berarti itu menyatakan memerintahkan untuk menghidupkan ya suatu pengaturan, suatu instruksi ya. Nanti kamu mungkin kamu agak bingung ya, nanti kamu akan memahami sendiri ketika kita mulai praktek nanti ya, insyaallah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi itulah register itu, jadi perintah-perintah, saklar atau tombol-tombol yang diaplikasikan atau diaplikasikan menjadi suatu alamat-alamat register, kira-kira begitu ya. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya, ini adalah proses ini. Kamu diminta ya. Jadi apa sih ALU itu, apa sih kontrol itu, apa sih? Silakan nanti kamu catat seperti ini ya. Bagian mikros ada 3 ya, ALU, kontrol unit, dan register. Nanti di sini di bukunya dicatat di sini. Apa sih ALU, apa sih kontrol unit, apa ya? Kamu bisa download materi pertemuan 3 ya, blok diagram sistem minimum mikroprosesor ya. Nanti kamu ambil dari situ, ini kamu simpulkan ya di buku catatannya, dicatat ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini Bapak ingin mengingatkan kembali sebetulnya ya, di mana aritmatik ini ada ALU, ada aritmatik, berarti ini kemampuan apa ini? Matematika ya, dia bisa bagi, kurang, jumlah, kali ya. Dan logika itu berarti not, and, or, if, atau loop ya. Loop ini sebetulnya ini berbeda ya. Loop ini artinya perintah untuk mengulang kembali, ini maksudnya sebetulnya di kontrol unit ya, ini sebetulnya ini ya, loop ini. Cuman memang perintahnya bisa masuk ke dalam loop. Kalau if tidak bisa, dia kembali lagi ya. Gitu ya. Saya kira ini aja deh. Saya hilangkan aja biar kamu nggak bingung ya. Oke. Secara keseluruhan sebetulnya semua menjadi satu kesatuan ya. Tidak bisa dipisahkan antara kontrol unit dengan ALU dengan register ya. Saling terkait ya. Oke ya. Ini silakan dibaca ya, dicatat nanti ya untuk aritmatik dan logika unik. Ya, intinya ALU ini adalah memiliki kemampuan aritmatik, memiliki kemampuan logika. Selanjutnya kontrol unit ya. Ini fungsi kontrol unit. Dia mengendalikan I/O. I ini input output ya. Dia mengambil instruksi dari script ya, dari memori ya. Dia juga mengambil data ya,
Setelah itu dia mengirimkan instruksi dan dia juga menyimpan dan mengambil serta memproses hasil keputusan ya. Jadi kontrol unit ini sebagai ininya ya, di tengah-tengah yang mengontrol antara ALU dan register sebetulnya seperti itu ya. Silakan dibaca dan dicatat nanti ini ya, ini kesimpulannya. Dan juga kamu bisa lihat di materi pertemuan 3 ya tentunya ya. Nah, register ini seperti ini ya. Jadi menyimpan punya kecepatan tinggi dan menggunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diprosesnya ini ya. Dan tentunya dia memiliki mengetahui instruksi-instruksi yang ada di dalam prosesor itu, mikroprosesor atau mikrokontroler ya awal ini ya. Jadi simpan, ini simpan maksudnya. Jadi menyimpan instruksi-instruksi atau mengambil instruksi yang tersimpan ya. Dan juga bisa menyimpan data. Jadi menyimpan data-data pada saat dia dikerjakan. Jadi kalau misalkan kita berpikir itu kan, kita bekerja itu kan ada sesuatu yang disimpan, angka-angka yang disimpan sementara ya. Jadi itu register posisinya ya. Gitu. Jadi register ini adalah kalau secara elektriknya dia penyimpanan yang memiliki kecepatan yang cukup tinggi ya, dimana di situ juga ada instruksi-instruksi yang tersimpan yang harus diambil ya, dan juga ada data-data yang harus yang selain menyimpan data juga dia ada data-data yang disimpan di sini ya untuk sementara untuk diolah nantinya ya, seperti itu ya. Di sini dimana sekarang kita lihat ya, nanti ini akan masuk ke pertemuan 4 ini ya, RAM-ROM ini ya. Ini hanya sebagai ini aja, sebagai penyambung aja ke pertemuan sebelum kita masuk pertemuan 4 ya. Jadi kita lihat di sini bahwa posisi register di sini ya, ini adalah posisi yang sementara dan yang tetap. Ada juga yang tetap berarti posisi itu adalah alamat-alamat instruksi ya, alamat instruksi yang tersimpan yang dimiliki oleh suatu mikroprosesor atau mikrokontroler ya. Demikian ya nanti ya. Nanti kamu akan juga di dalam pertemuan ini bisa melihat bahwa mikroprosesor itu, di dalam mikroprosesor itu adalah di dalam mikrokontroler ada mikroprosesor ya. Seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Jadi nah mikroprosesor itu di 3 ini ya posisi ya, 3 ini ya. Dan bisa kita simpulkan bahwa register itu adalah media penyimpanan yang bersifat sementara, artinya datanya berada dalam register saat seperti dibutuhkan selama komputer masih hidup. Dan suatu data tidak berhak lagi ya berada dalam register. Semua data benar-benar akan hilang ya. Nah, seperti RAM ya, berarti ya. Cuman bedanya kalau register ini dia tetap ada data instruksi-instruksi yang dimiliki ya, yang tersimpan ya dalamnya ya, gitu ya. Kira-kira seperti itu ya untuk saat ini ya. Pertemuan ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.